Selamat datang di acara Suka-Sukamu Tuhan pada hari Sabtu 25 Juli 2020. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam berkat Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan, ada dalam kasih Tuhan, karena kita percaya kita ada sampai hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya hari ini di malam minggu, saya percaya saudara sehat dan kuat oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja kita yang selalu memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati setiap pergumulan masalah yang sedang kita jalani. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih buat orang tua kami, Om Henry Lolain yang ada di Ambon. Beliau adalah anggota majelis pusat yang beliau selalu memberikan dorongan, memberikan semangat buat kami. Terima kasih buat Bapak Pendeta Helpi Rawis, Ketua Juba Elia Ministry Jawa Barat. Tuhan berkati. Ada Om An dari Bali juga, Tuhan berkati. Saya percaya malam hari ini dimanapun saudara berada, ada dalam berkat Tuhan. Kita akan punya narasumber kita pada malam hari ini dari Yogyakarta, Bapak Pendeta Samuel Tandiasa. Beliau adalah Ketua Majelis Daerah Yogyakarta. Beliau akan berbagi dan sharing pada malam hari ini. Dan terima kasih malam hari ini ada dari Australia Kak Jerry yang terus mendukung program kami. Tuhan berkati. Malam hari ini saya percaya semua ada dalam berkat Tuhan. Ya, saya menyapa saudara yang ada dimanapun berada. Saya percaya terima kasih sekali lagi buat dukungan dan motivasi saudara. Malam hari ini kita akan mengundang narasumber kita. Saya akan undang malam hari ini ya Bapak Pendeta Samuel dari Yogyakarta yang akan berkita pada malam hari ini. Wow, Tuhan Yesus berkati. Lagi kita berdoa cepat connect bisa jaringan yang ada. Saya percaya malam hari ini dimanapun saudara berada, kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Sekali lagi saya akan undang lagi Om. Ya, saya sedang mengundang Om Samuel Tandiasa. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Haleluya. Selamat datang Om di selamat malam, selamat datang di tayangan Suka-Sukamu Tuhan Om. Bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas dan masih ingin menjadi berkat malam hari ini. Saya percaya Om sehat, kelihatan muka enjoy, diberkati oleh Tuhan sebagai ya ada hal-hal yang baru yang akan kita terima pada malam hari ini. Om, biasanya ya sekali lagi kita beri aplaus buat narasumber kita pada malam hari. Biasanya kita doa pembukaan saya, baru Om masuk pada apa sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Baru setelah ada closing terakhir Om, baru kita akan berdoa ya Om. Ya, saya berdoa ya Om. Silakan. Oke. Silakan. Bapak dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kesempatan yang Tuhan beri lagi dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah program ini dapat menjadi berkat buat para pemirsa siapapun mereka Tuhan. Kami percaya lewat acara ini ada benih firman Allah yang ditaburkan Tuhan. Urapi hambamu Om Samuel Tandiasa yang akan menjadi narasumber kami pada malam hari ini. Maupun para mereka yang saat ini menonton maupun kembali menonton tayangan ini. Mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Jaringan yang kami pakai juga hari ini ada dalam perlindungan, ada dalam penjagaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada narasumber yang akan bahas tentang topik kita pada malam hari ini. Oke, selamat malam. Shalom. Malam Om.
Shalom. Saya ingin sharing atau ya berbicara mengenai topik yang saya lihat di Facebook sangat populer ya, yang namanya berbahasa roh atau bahasa roh. Ada yang sampai mengatakan dalam menghadapi COVID ini supaya imunnya meningkat harus pakai bahasa roh, katanya begitu. Tapi itu hoax, itu. Ya, saya ingin membaca dulu di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ini ayat yang sangat populer bagi orang-orang Pantekosta khususnya. Saya akan membaca saja di ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, mereka mulai berkata-kata di dalam new tongues atau bahasa-bahasa baru. Nah, penuh dengan Roh Kudus itu adalah ciri khas orang-orang karismatik atau orang-orang Pentakosta. Dan dalam teologi orang Pentakosta atau karismatik, penuh dengan Roh Kudus harus ditandai dengan berbahasa bahasa baru atau berglosolali. Tetapi sebetulnya penuh dengan Roh Kudus atau berbahasa baru itu tidak atau jangan dipersempit hanya dalam pengertian bahasa-bahasa yang diucapkan. Ya, saya ingin malam ini menyampaikan bahwa pemahaman bahasa-bahasa baru dalam konteks penuh dengan Roh Kudus itu tidak boleh dibatasi hanya dalam pengertian kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Ya. Jadi jangan dibatasi di situ bahwa orang penuh dengan Roh Kudus lalu berkata-kata dalam bahasa roh itu sudah cukup, ya, itu sudah cukup. Tetapi tidak seperti itu maksudnya, ya. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa pengertian makna berdoa dalam bahasa-bahasa baru itu minimal ada 5 pengertian yang saya ingin sampaikan, ya. Ungkapan bahasa-bahasa baru harus dimaknai secara luas, ya. Dimaknai secara luas, tidak hanya dalam pengertian sebatas makna harafiah, yaitu bahasa yang diucapkan melalui mulut. Nah, makna pertama memang berbahasa bahasa baru itu adalah bahasa tutur atau bahasa yang digunakan oleh yang ketika itu muncul di Yerusalem. Minimal ada 13 bahasa muncul dalam di hari Pentakosta yang digunakan oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Minimal ada 13 bahasa. Nah, ini yang saya sebut sebagai bahasa tutur. Bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa. Bahasa-bahasa yang dalam pengertian dalam bahasa Yunani disebut sebagai glosolali. Nah, tetapi penuh dengan Roh Kudus tidak boleh dibatasi hanya dengan glosolali, berbahasa dengan menggunakan kata-kata. Ya. Bahasa-bahasa glosolali hanya akan menjadi seperti tong kosong, ya. Hanya akan menjadi seperti tong kosong yang nyaring bunyinya kalau hanya atau orang penuh dengan Roh Kudus hanya dengan berglosolali. Itu penuh dengan Roh Kudus, bahasanya hanyalah bahasa-bahasa yang bunyinya seperti tong kosong. Kalau kita baca di 1 Korintus 13, disebut begini.
Sekalipun aku berdoa dalam bahasa-bahasa manusia atau dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi kalau aku tidak punya kasih, kalau tidak punya bahasa kasih, maka bahasa-bahasa malaikat atau bahasa-bahasa manusia yang digunakan dalam berdoa dalam bahasa roh itu hanya seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Jadi tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada berkatnya orang berdoa dengan bahasa-bahasa baru hanya sebatas ucapan-ucapan, hanya sebatas bahasa tutur, ya, bahasa kalimat-kalimat. Nah, meskipun itu adalah makna yang pertama. Nah, kalau begitu harus diikuti dengan atau dikembangkan dengan makna bahasa lain. Nah, masih dalam kitab Kisah Rasul. Apa yang baru dalam bahasa-bahasa mereka? Bukan hanya bahasanya, tetapi yang kedua adalah isi dari bahasa itu harus baru. Ya. Isi dari bahasa itu. Muatan bahasa yang diucapkan. Ya. Jadi bahasa baru dalam konteks Kisah Rasul bukan hanya kalimat-kalimatnya, ya, yaitu bahasa Romawi, bahasa Mesir, bahasa Ethiopia, dan 13 bahasa. Bukan itu saja yang disebut baru. Tapi yang harus baru adalah isi. Isi dari bahasa itu. Muatan bahasa itu. Di dalam ayat 11 kalau kita baca disebut bahwa mereka berbicara, membicarakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Amin. Jadi bahasa-bahasa baru itu menyangkut isi dari bahasa itu. Apa yang diucapkan dalam bahasa itu? Apa yang dikatakan dalam bahasa itu? Dan di sini dalam ayat 11 dikatakan bahwa mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Ya. Nah, itu penting sekali. Artinya bahwa kalau orang pun dengan Roh Kudus berbahasa baru, isi kalimatnya juga harus berubah. Muatan yang disampaikan juga itu harus berubah. Artinya bahwa yang dia sampaikan setiap saat itu haruslah kabar atau kesaksian-kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Allah. Haruslah berbicara tentang karya-karya Allah. Harus berbicara tentang tindakan-tindakan Allah. Nah, itu bahasa baru, ya. Jadi berdoa dalam bahasa baru bukan hanya glosolalinya, tapi isinya harus baru. Kalau saya menggambarkan ini, kalau sebelum penuh dengan Roh Kudus isi bahasanya itu selalu negatif, maka setelah penuh dengan Roh Kudus isi bahasanya haruslah positif. Itu bahasa baru. Nah, kalau sebelum penuh dengan Roh Kudus yang selalu diceritakan adalah kelemahan-kelemahan orang lain, sesudah penuh dengan Roh Kudus bahasanya baru, yaitu kelebihan-kelebihan orang lain. Ya. Kalau sebelum penuh dengan Roh Kudus, kata-katanya hanya berpusat pada dirinya sendiri, pun dengan Roh Kudus bahasa baru berpusat pada orang lain. Nah, itu makna dari bahasa baru, ya. New tongue. Berdoa dalam bahasa-bahasa baru, penuh dengan Roh Kudus, muatan bahasanya, isi bahasanya, kualitas bahasanya harus baru. Ya. Amin. Untuk apa orang berbahasa lidah setiap hari? Tapi kalau muatan bahasanya itu tiap hari hanya ngerasani orang, tiap hari hanya ngomong masalah yang negatif, kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, dan lain-lain yang lain. Nah, itu yang kedua, ya. Pengertian bahasa-bahasa baru yang ketiga adalah yaitu bahwa gereja yang penuh dengan Roh Kudus ketika itu memiliki kebudayaan baru. Ya. Memiliki kebudayaan baru. Membangun satu kebudayaan baru. Ya. Apa kebudayaan baru yang mereka bangun? Kebudayaan baru yang mereka bangun itu adalah di dalam ayat 44 sampai 45 dikatakan bahwa
mereka yang percaya pada Tuhan, mereka menjual harta mereka, menjual rumah mereka, menjual tanah mereka, lalu membagi-bagikan harta itu kepada orang-orang yang kekurangan. Ini sebuah kebiasaan baru, ini kebudayaan yang baru, yaitu berbagi harta, ya, berbagi kekayaan. Ini bukan ucapan, tapi ini adalah sebuah kebudayaan, ya, sebuah tradisi. Kebudayaan itu juga adalah, boleh dikatakan itu bahasa, karena itu dibaca orang, ya. Dari melihat perbuatan-perbuatan orang-orang Kristen kita itu, orang-orang kaya menjual harta mereka dibagi pada orang miskin. Orang membaca, wah ini pasti orang percaya pada Tuhan. Ini pasti orang Kristen, ya. Nah, kemudian melihat orang-orang yang punya tanah dijual, diberikan pada orang miskin. Ini pasti orang Kristen. Ya, ini pasti orang percaya pada Yesus. Ini orang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, jadi bahasa-bahasa baru itu artinya punya kebudayaan baru, punya tradisi baru. Ya, untuk apa sih orang berglosolali? Tapi kebudayaannya tetap saja kebudayaan egoistis, tetap saja kebudayaan mementingkan diri sendiri, kebudayaannya menutup mata terhadap orang-orang yang susah, kebudayaannya menutup mata terhadap teman-teman yang gagal. Untuk apa bahasa lidah berglosolali kalau kebudayaannya tetap saja sama yang dulu? Jadi bahasa-bahasa baru itu menyangkut kebudayaan baru di dalam percaya kepada Tuhan. Membangun kebudayaan baru, berbagi harta, ya, berbagi kekayaan, sampai dikatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang kekurangan saat itu. Coba sekarang kita lihat, masih ya, khususnya di kalangan kita orang Pantai Kosta, atau katakanlah begini, di kalangan pendeta-pendeta. Masih ada enggak pendeta-pendeta yang miskin, yang mungkin kekurangan makanan? Ya, pasti ada. Tapi ada enggak yang berkelebihan? Oh, ada. Ya, pagi hari ini sarapan di Jakarta, kemudian minum kopi jam 10 mungkin di Singapura, lalu kemudian makan siang di Bangkok, lalu mungkin nanti makan malam balik lagi di Jakarta. Nah, itu ada orang seperti itu, ya. Atau kita melihat di medsos, ya, banyak orang, anak-anak Tuhan misalnya, orang-orang percaya atau hamba Tuhan juga show akan kemewahan. Wah, tidurnya di hotel berbintang apa, kemudian naik mobilnya apa. Tapi ingat nggak bahwa ada rekan-rekan sekerja kita yang mungkin tidur di atas kasur pun tidak, mungkin hanya tidur di atas tikar, ya, dan mungkin jalan kaki berkilo-kilometer. Nah, bahasa-bahasa baru adalah membangun kebudayaan baru, berbagi harta, berbagi kekayaan, sehingga tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelaparan. Nah, itu bahasa baru yang ketiga, itu kebudayaan baru. Yang keempat adalah gaya hidup yang baru. Nah, ini menyangkut perilaku setiap hari. Nah, bagaimana gaya hidup yang dibangun oleh orang-orang yang berglosolali ketika itu? Mereka membangun sebuah gaya hidup yang disebut sebagai kebersamaan, ya, kebersamaan. Dalam ayat 40 dikatakan mereka makan secara bergilir dari rumah ke rumah, ya. Mereka makan secara bergilir, berkumpul bersama-sama, dan perhatikan di sana dikatakan mereka bersukacita bersama, mereka menikmati bersama, mereka bergembira bersama. Ini adalah gaya hidup. Pak, kalau bahagia, bahagia bersama. Amen. Susah, susah bersama. Ada beban, ditanggung bersama. Inilah yang disebut sebagai bahasa-bahasa baru
Jadi bahasa baru yang diucapkan dari mulut itu harus diikuti dengan bahasa baru yang berupa gaya hidup. Ya. Gaya hidup yang dilihat orang setiap saat. Perilaku hidup yang dilihat orang setiap saat. Dan kalau kita membaca di ayat yang ke-47 dari Kisah Rasul pasal 2, bahwa setiap hari banyak orang yang menggabungkan diri menjadi orang Kristen. Setiap hari. Amin. Orang-orang berbondong-bondong masuk dalam kekristenan. Tidak ada yang menginjil ketika itu. Belum ada yang menginjil. Tidak ada yang bersaksi kemana-mana. Tapi orang luar ini membaca bahasa dari kehidupan orang-orang yang berdoa dalam bahasa roh. Orang luar membaca muatan atau mendengar muatan bahasa mereka. Orang luar melihat kebudayaan. Orang luar membaca gaya hidup. Lalu mereka tertarik. Tidak diinjili, mereka datang sendiri. Kenapa? Karena bahasa yang mereka lihat, yang mereka dengar itu sangat menarik. Amin. Nah, kebalikan dengan keadaan sekarang misalnya, orang kadang-kadang lalu bosan mendengar bahasa roh. Ya, baru duduk sudah mulai berbahasa roh, tapi tidak ada gaya hidupnya, tidak ada yang baru, budayanya tidak ada yang baru. Nah, yang kelima atau yang terakhir, bahasa baru itu adalah karakter. Karakter seseorang. Ya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 disebut di sana buah roh. Sebetulnya bukan buah roh, karakter. Karakter roh itu seperti apa? Ya, saya ingin membacakan begini supaya kita tahu yang disebut bahasa baru itu apa. Bukan hanya yang diucapkan di mulut ya, tetapi juga karakter kita. Ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh, tapi kita ganti dengan karakter roh. Sifat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Nah, bayangkanlah sekarang. Kalau seseorang ini punya bahasa gaya hidup yang tiap hari menampilkan kasih, tiap hari menampilkan sukacita, tiap hari orang bisa membaca ada damai sejahtera, orang bisa melihat kesabarannya, orang bisa menikmati kemurahannya, orang melihat kebaikannya, kesetiaannya, kelemah lembutannya. Oh, itu luar biasa. Orang, wah ini bahasa baru. Kalau dulu orangnya kasar, orangnya tidak sabar, orangnya sombong, orangnya egois. Sekarang bahasa hidupnya baru. Dia sekarang penuh kasih, penuh sukacita. Orangnya sekarang sabar, penuh kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, inilah yang saya maksud sebagai bahasa baru. Ya, jadi mudah-mudahan ya, mungkin ini terlalu cepat, tetapi saya berharap bahwa kita orang-orang Pentakosta mulai memperluas pengertian kita tentang makna bahasa-bahasa baru. Ya, jangan dipersempit hanya pada ucapan setiap hari waktu kita berdoa lalu mengucapkan bahasa-bahasa asing. Ya, jangan dipersempit di situ. Karena Kisah Rasul pasal 2, bahasa-bahasa baru tidak hanya bahasa tutur. Tetapi bahasa-bahasa baru itu adalah isi dari bahasa itu. Bahasa-bahasa baru itu adalah kebudayaan baru. Bahasa-bahasa baru adalah gaya hidup yang baru. Bahasa-bahasa baru adalah karakter hidup yang baru. Makanya Yesus mengatakan, dari buahnya lah kamu mengenal pohon itu baik, ya. Dari buahnya lah kita bisa mengetahui orang yang berbahasa lidah itu apa benar bahasa Roh Kudus atau apa benar Roh Kudus atau bukan. Dari buah-buah yang lain tadi itu, isinya apa, kebudayaannya apa, gaya hidupnya apa, karakternya apa. Nah, kalau memenuhi 4 syarat ini,
muatan bahasanya baru, kebudayaannya baru, gaya hidupnya baru, karakternya baru. Itu penuh dengan Roh Kudus. Bahasa lidahnya pastilah dari Roh Kudus. Tapi kalau itu tidak ada, jangan percaya itu bahasa Roh Kudus. Itu ngarang namanya itu. Atau menghafal. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Pasti ada yang tidak setuju, tapi saya tidak peduli ya. Pemahaman saya tentang bahasa baru dalam Alkitab, dalam konteks Kisah Rasul adalah seperti itu. Tuhan memberkati kita semua. Wow, sekali lagi kita beri aplaus malam hari ini. Saya percaya bahwa Om, tadi seperti Om bilang bahwa memang soal bahasa baru seringkali banyak orang beridentik ketika dia berbahasa roh. Dan saya bisa bertanya, Om, ada yang saya dengar, sekali lagi, sebelum ada beberapa poin. Ya. Gimana dengan sekarang ada namanya sekolah berbahasa roh? Nah, itu palsu. Pandangan itu. Om. Saya itu kalau ada sekolah bahasa roh itu palsu. Karena bahasa roh itu tidak pernah diajarkan. Kalau dalam konteks tadi disebut bahwa mereka berdoa dalam berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh roh. Jadi tidak diajarkan. Jadi kalau ada yang mengajarkan itu jelas bukan dari Roh Kudus, bukan ilham dari Roh Kudus, tapi ilham dari pendeta yang mengajarkan. Nah, rohnya pendeta yang masuk itu. Jadi memang, tapi itu yang sedang terjadi tadi seperti Om bilang, ada yang saya harus menghentikan itu dengan berbahasa roh dengan COVID-19 ya. Tapi kita tidak akan bahas itu. Tetapi yang terjadi real kenyataan seperti tadi. Saya senang dengan 5 poin tadi. Dan saya katakan bahwa bukan hanya untuk para pemirsa, tapi buat firman Allah, buat saya. Setiap malam saya berdoa dan di karakter pun membentuk karakter saya seperti keras. Dan saya belajar hari-hari ini untuk lebih baik. Nah, yang menjadi pertanyaan Om, bagaimana 5 poin ini bisa dikerjakan oleh anak-anak Tuhan hari-hari ini? Ya, harus dihayati ya. Pertama adalah tadi pemahaman tentang penuh dengan Roh Kudus jangan dibatasi hanya dalam berkata-kata dalam bahasa tutur. Tapi harus dihayati dengan atau dipahami bahwa bahasa baru itu isinya baru. Ya. Kebudayaannya baru. Ya. Kalau hanya bahasa tuturnya yang baru, itu Paulus mengatakan, kalau tidak ada kebudayaan baru, tidak ada karakter baru, gaya hidup yang baru, atau istilah orang Pantekosta tidak ada buah-buahnya, bahasa doanya itu adalah tong kosong yang nyaring bunyinya. Makanya Alkitab mengatakan jangan percaya sembarang roh. Ya. Jadi harus ada penghayatan dan pengertian. Itu yang penting ya. Dihayati, oh ini bahasa roh. Ini bahasa baru. Ya. Muatannya harus baru. Harus dipahami. Kalau tidak dipahami, nah disinilah pentingnya orang belajar ya. Orang harus belajar. Supaya tahu bahwa oh saya penuh dengan Roh Kudus. Ini bahasa baru. Bukan hanya ucapannya, tapi gaya hidupnya juga. Perilakunya, kebudayaannya juga harus baru. Jadi harus memahami, harus belajar. Oke. Om sebagai hamba Tuhan sekarang kan, saya bilang katakan bahwa sekarang pun di gereja dengan situasi hari-hari ini, dan kita percaya bahwa gereja kita memang berdiri dari pekerjaan roh, ya kita percaya bahwa ya kita yakini. Tapi ini 5 poin yang Om bahas ini yang saya ambil di poin ketiga hari ini memang tentang, kalau saya tidak salah, tentang berbagi. Betul Om? Ya. Ya, benar ya. Yang menjadi pertanyaan bahwa berbagi ya. Berbagi ya.
Bagaimana kalau kita lihat zaman, bukan hanya zaman dulu ketika bukan hanya ketika 120 orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, tetapi ketika setelah itu mereka berbagi. Sekarang menjadi pertanyaan bagi saya, tadi Om bilang ada yang hari ini makan di ngopi di Jakarta, makan di Singapura. Yang menjadi pertanyaan, apa yang harus gereja hamba Tuhan, poin ketiga ini harus terjadi benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya, pertama adalah bahwa gereja harus mengubah mindsetnya tentang penuh dengan Roh Kudus. Ini yang penting. Harus mengubah mindsetnya tentang penuh dengan Roh Kudus atau berbahasa baru. Nah, itu yang pertama, bahwa orang harus mengubah mindset. Ya. Kedua, bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus, mengaku penuh dengan Roh Kudus, tetapi dia tidak punya rasa solidaritas sosial, ya. Tidak ada kepedulian sosial, malah pamer kekayaan, pamer kemewahan, harus dicurigai bahwa orang itu sebetulnya tidak penuh, ya. Hanya merasa seperti penuh dengan Roh Kudus, tapi pada prinsipnya tidak ada Roh Kudus di dalam. Karena kalau memang Roh Kudus ada, Roh Kudus itu kan memberikan karakter baru. Roh Kudus itu memberikan watak yang baru. Ya. Nah, kalau wataknya tidak berubah, karakternya tidak berubah, justru memamerkan kekayaan, kemewahan, atau kehidupan yang borjuis begitu, ya saya mau mengatakan bahwa ya dia mungkin merasa penuh dengan Roh Kudus, tapi sesungguhnya Roh Kudus tidak ada dalam dirinya. Ya. Jadi itu pertama, bahwa memang harus mengubah mindset. Mindset kita harus diubah tentang penuh dengan Roh Kudus. Coba kita melihat misalnya di gereja-gereja yang non karismatik, ya. Katakanlah begini, saya mau cerita, misalnya teman-teman kita di gereja Katolik. Pernah nggak kita melihat teman-teman kita pastor-pastor, romo-romo di Katolik itu menampilkan kemewahan-kemewahan? Kan nggak pernah. Kita melihat di mereka tidak pernah menampilkan mobilnya, kemewahan mobilnya, kemewahan rumahnya, kemewahan hidupnya. Nggak ada. Walaupun mereka itu tidak berbahasa roh, tapi mereka menghayati akan karya Roh Kudus dalam diri mereka. Nah ini loh ya. Jadi kita jangan membatasi penuh dengan Roh Kudus itu hanya dalam bahasa-bahasa tutur. Ya. Orang penuh dengan Roh Kudus, kalau kita mau belajar di kitab Perjanjian Lama, ya, di dalam kitab Perjanjian Lama banyak orang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Banyak orang penuh dengan Roh Kudus. Bahasa yang ditampilkan mereka apa? Bukan glosolali. Ya, bahasa yang ditampilkan orang yang penuh dengan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama bukan bahasa-bahasa glosolali, tapi yang ditampilkan adalah isi dari bahasanya baru. Yang ditampilkan adalah kebudayaan baru, gaya hidup yang baru. Misalnya Yusuf dikenal sebagai seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana gaya hidupnya? Tadi Mesir sampai Firaun berkata, engkau seorang yang penuh dengan Roh Allah. Apakah Yusuf berglosolali? Tidak. Tapi dia menampilkan sebuah gaya hidup yang baru. Misalnya dalam hal digoda untuk berselingkuh dengan istri Potifar, dia menolak. Ini kan gaya hidup yang baru. Dikasih fasilitas. Ya. Di waktu dia bekerja dengan integritas yang tinggi. Waktu di penjara, kalau sekarang misalnya ada narapidana diserai kunci, itu narapidananya pasti bubar semua. Tapi dengan Yusuf, dia menunjukkan integritasnya, dipercaya loh. Orang napi dipercaya. Nah itu karakter. Dia seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Akhirnya naik ke menjadi penguasa, ya. Tapi apa yang saya mau katakan? Dia penuh dengan Roh Kudus. Daniel, seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Apa yang ditampilkan? Gaya hidup. Bagaimana dia setia, bahkan berkorban, rela mati. Hanya karena mau mempertahankan imannya, harus beribadah 3 kali sehari. Nah, tapi
eh, apa namanya, dikenal di bahwa dia seorang yang penuh dengan roh para dewa. Maksudnya roh dewa yang suci, roh Allah maksudnya. Bagaimana realisasinya dalam hidup dari Daniel? Pertama adalah kesetiaannya terhadap hukum Tuhan. Kedua, hikmat pengetahuannya itu. Ya. Kemudian kemampuannya sampai dia dipakai oleh kerajaan Babel. Bayangkan dari Nebukadnezar, kemudian Belshazzar, Daniel, sampai Darius, 4 raja berganti. Daniel yang penuh dengan Roh Kudus tetap dipakai. Kenapa? Dia punya kualitas hidup yang baru. Kebudayaannya berbeda. Gaya hidupnya berbeda. Karakternya berbeda. Walau dia tidak berglosolali. Nah, ini mindset mengenai penuh dengan Roh Kudus itu harus dirubah. Ya. Wow. Itu luar biasa. Jadi malam hari ini jadi seringkali mindset kita yang seringkali yang kebawa dengan keadaan ya Om ya. Ya, ya. Tadi kan seperti Paulus Om mengatakan. Ya. Ya. Silakan Om. Kan Paulus mengatakan begini. Ya. Kalau kita ingin mengerti kehendak Allah, ubahlah pikiranmu ya. Berubahlah mindset itu, Roma 12 ayat 2. Berubahlah dalam akal budimu supaya kamu dapat mengerti apa kehendak Tuhan. Amin. Nah, orang sering berdoa mencari kehendak Tuhan, tapi tidak mau mengubah mindsetnya. Lah bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan? Gitu. Jadi pertama itu memang harus dirubah. Mindset yang kita warisi dari dulu itu harus dirubah. Ya, sesuai dengan tuntutan-tuntutan Alkitab. Ya, ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Ada di Alkitab. Cuma karena kita tidak mau merubah mindset kita memahami Alkitab, akhirnya ya seperti itulah kejadiannya sekarang ini. Roh Kudus hanya sebagai simbol-simbol saja, tetapi tidak menjadi bagian dari kehidupan orang-orang Pantekosta ini. Ya, begitu. Wow, Om saya bilang katakan kita yang tidak mau berubah, dan kalau kita melihat keadaan kondisi sekarang gereja kita Om, ya gereja kita saya katakan tadi gereja kita mengandalkan dengan pekerjaan roh. Dengan 2 pionir dari 2 misionaris datang ke Indonesia tahun depan beberapa bulan, kita akan genap 100 tahun. Om, kalau boleh tahu, apa yang harus dirubah dengan kondisi di organisasi atau para mindset orang tua kita atau hamba-hamba Tuhan yang ada? Ya, pertama begini. Saya mau mengatakan dulu bahwa kita harus menyadari manusia 100 tahun lalu ketika atau teologia Pantekosta 100 tahun yang lalu ketika pionir itu berdatang ke Indonesia itu harus dikembangkan atau dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi masa kita setelah 100 tahun ada di Indonesia ini. Amin. Karena begini, yang namanya konsep teologi itu kan konsep yang dibuat manusia. Ya. Konsep teologi itu tidak ada yang turun dari surga. Ya. Yang turun dari surga hanyalah firman Tuhan. Tetapi konsep yang dibuat manusia, yang kemudian disebut sebagai doktrin GPDI, doktrin soteriologi, doktrin eskatologi, doktrin ABC sampai Z, itu kan yang buat manusia. Betul, setuju. Itu 100 tahun lalu sudah dibuat. Popler kemudian membuatnya juga. Nah, sekarang kita hidup di era 2020. Kalau dilihat di dalam peta zaman itu kita sekarang sudah ada di
sudah melewati zaman, kayaknya melewati zaman Roh Kudus kayaknya sudah ini. Ya, Amin. kita sudah masuk ke milenium ketiga. Nah, konsep-konsep teologi dari abad ke-19 sampai ke-20 itu sudah harus diubah, disesuaikan dengan manusia zaman ini, yaitu di abad ke-21. Gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya terjadi perubahan dalam gereja kita? Harus dirubah. Pertama itu adalah mindsetnya, konsep-konsep teologianya, ya, konsep-konsep leadershipnya itu harus dirubah. Nah, bagaimana kita bisa berkembang atau bisa mengejar ketertinggalan kita? Konsep kepemimpinan kita itu masih warisan dari 100 tahun yang lalu. Ya, itu sudah tidak cocok dengan masa kini. Ya, ya. Jadi itu yang perlu, menurut saya itu yang perlu dirubah ya. Jadi pertama, mindset dari para pemimpin ya, penentu keputusan itu harus diubah. Kedua, bahwa konsep-konsep teologi juga itu harus entah direvisi, entah diperbaharui atau diganti. Kan kita tidak berdosa mengganti konsep teologi. Nggak berdosa. Yang berdosa kalau kita ganti Yesus. Nah, itu yang berdosa. Itu. Setuju. Ya. Nah, kalau konsep teologi itu kan, konsep teologi itu adalah apa yang kita dapatkan dari melihat Yesus. Nah, itu kan konsep teologi. Ilmu yang kita dapat dari melihat Yesus. Dari membaca Yesus, lalu dibuatlah konsep teologi yang namanya kristologi. Nah, kristologi ini bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Gitu. Tapi Kristusnya tetap sama. Gitu. Lalu misalnya masalah soteriologi. Ya. Soteriologi itu bisa saja beda-beda satu dengan yang lain, ya. Tapi soal selamat tetap sama. Melalui Yesus Kristus sama, ya. Ya, apakah orang mau percaya predestinasi atau tidak percaya predestinasi, Armenian atau Calvinisme, yang penting kan Yesusnya, bukan soal siapa. Yang penting Yesusnya. Nah, itu kadang-kadang soal juru selamatnya. Soal juru selamatnya. Ya, benar itu yang penting. Kalau soal predestinasi atau kehendak bebas dan macam-macam itu kan hanya tafsiran manusia saja. Dan Anda percaya Calvinisme atau percaya Arminianisme itu sama saja karena sama-sama percaya pada Yesus. Itu. Amin. Saya kira begitu. Jadi harus dirubah luar dari biasa sini lebih dulu mindset ya. Memang saya punya prinsip pun Om bahwa selagi firman itu bahwa selagi kita bukan minum darah itu ya kita tidak sesat buat saya. Ya. Tapi Om saya mau tanya, saya pernah lihat dan pernah ikut materi Om di Yogyakarta dan belajar dan Om itu terbuka dengan hal-hal yang baru. Yang saya katakan ini kan seandainya kalau Tuhan izinkan Om, ya Om adalah ketua majelis daerah Yogyakarta, ya saya lihat Om lakukan itu ada. Untuk merubah sesuatu kan mesti ada di dalam kepengurusan. Apakah ketika Om akan Tuhan percayakan di dalam, apakah Om akan bawa sesuatu ini untuk kembali merubah atau membangun mindset kita sebagai generasi muda pun? Jelas, tapi mungkin saya tidak diberi kesempatan masuk. Kalau Tuhan kehendaki Om. Oh ya, jelas. Ngapain kita masuk kalau tidak melakukan perubahan-perubahan? Untuk apa orang jadi pemimpin, masuk dalam kepemimpinan, kalau hanya datang duduk, hanya cari kursi, buat apa? Kita itu
harus menggunakan ketika kita ada pada sebuah posisi di mana kita bisa berbuat sesuatu, lakukanlah sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dan bermanfaat ke masa depan. Jadi jelas kalau saya diberi kesempatan masuk, saya rombak total. Wow, luar biasa. Kita berhitung. Karena memang saya katakan bahwa saya katakan kita bukan melihat orang tua kita. Memang zaman yang membuat sesuatu yang tidak mungkin kita zaman tahun 20, tahun 30, tahun 40 akan beda. Ada hal tetap kita pegang pada firman Allah. Saya setuju dengan Om tadi. Yang penting Yesus tidak berubah. Nah itu dia. Ya. Soal kita mau menjelaskan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, sama saja. Itu. Tapi subjeknya satu, Yesus. Ya. Amin. Seperti saya katakan kata tulisan taat. Kita mau baca dari kanan, kiri, dari atas tetap tulisannya taat. Sekali Yesus tetap Yesus ya. Om, saya percaya malam hari ini luar biasa ya, tak kerasa sudah hampir 46 menit saya dengan Om untuk berdiskusi Om. Tadi ada berapa poin yang saya bilang hari ini setiap kali saya live streaming, bukan hanya buat para pemirsa yang ada, tapi saya bersyukur hari ini baru seperti Om bilang bahwa poin ketiga kita berbagi hari ini, saya ada rekan hamba Tuhan untuk menambahkan alat perlengkapan saya untuk berbagi. Dan hari ini saya katakan bahwa firman itu harus jadi rema. Om boleh tanya satu sebelum terakhir Om. Statement Om dengan situasi hari-hari ini, apa sih statement Om sebagai pemimpin? Tadi saya katakan kalau Om ada di dalam, Om akan bikin satu perubahan ya. Ini saya mau tanya, ini Om sekali lagi saya harus baca dengan satu pertanyaan. Jika semua sama maka saat tepat akan berpegang teguh pada doktrin GPD yang percaya. Ini ada pertanyaan Om. Jika semua sama maka saat ini ada Bapak Pendeta Roni Stephen Onibala, saya akan baca. Jika semua sama maka saat tepat akan berpegang teguh pada doktrin GPD percaya. Gimana Om ini? Pertanyaan. Saya enggak maksud pertanyaannya enggak jelas. Soal doktrin GPDI Om. Ya, jika semua sama, apa yang sama? Ya, saya juga enggak tahu ini Pak Roni Stephen Onibala, apa yang sama ya? Saya semua sama. Apa yang sama? Iya. Boleh, Mas. Saya menunggu beberapa menit sebelum Om Samuel Tandiasa akan closing. Ya, tadi jika apa yang semua diminta? sama arti. Iya, saya juga nanya, apakah doktrin GPD hari-hari ini sama gayanya sepertinya? Doktrin GPD kondisi hari-hari ini gimana Om? Doktrin GPD. Kalau tidak salah. Nah, doktrin GPD itu menurut saya sudah harus direvisi, bukan diganti, direvisi, diperluas ya, jangan terlalu dipersempit ya, terlalu dipersempit. Seperti yang saya katakan tadi, selama ini kita mengatakan bahasa roh adalah glossolalia. Sebatas itu. Nah, sekarang kita perluas pengertian itu. Ya, sehingga orang yang tidak berbahasa roh tidak merasa bahwa dia tidak penuh dengan Roh Kudus. Ya. Jadi kalau dia sudah punya gaya hidup yang baru, kebudayaan baru, karakter yang baru, perilaku hidup yang baru. Malah kadang-kadang ada orang yang ada anak Tuhan yang mungkin belum berglosolali, tapi bahasa hidupnya jauh lebih baik daripada orang yang berbahasa lidah. Ya. Oh, ini saya akan baca Om, saya belum bisa baca. Jika semua persepsi sama tentang soteriologi, maka saya akan berpegang teguh pada doktrin dan keyakinan yang
GPD pegang sampai saat ini tanpa apa ini? Saya juga kurang jelas ini Om di handphone saya. Iya. Saya bisa lihat. Ya, jadi itu kan sepertinya dia tetap berpegang pada doktrin ya, GPD kondisi hari-hari ini Om. ya itu kan pilihan, itu pilihan. Ya. Ya kalau dia mau pegang silakan aja. Kita Ya, keyakinan. tidak perlu ya memaksa orang lain. Kita kan hanya menawarkan saja. Jadi malam hari ini sekali lagi bahwa Pak Samuel Tandiasa sebagai hamba Tuhan atau sebagai pemimpin bahwa ini menawarkan keputusan itu Ya. bukan tergantung kepada keputusan, semua kembali kepada kita semua. Ya, beda-beda pandangan Ya, itu. ya. Ini pandangan Pak Samuel. Saya katakan ada banyak hal yang saya belajar dari beliau. Ya, karena emang bahasa roh, kepenuhan Roh Kudus bukan syarat untuk diselamatkan. Ini karena memang Pak, ya Om bisa jawab Om ini ya, karena memang bahasa roh dan ya Om. Ya, jelas di Alkitab yang menjamin keselamatan itu hanya satu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Titik, itu saja. Ya. Jadi keselamatan itu hanya percaya pada Yesus. Tidak ada embel-embel lain. Ya. Tidak ada lebih-lebih ya. Ya, buah roh, ya. Karakter. Tadi Om bilang ya. Itu yang paling penting dalam hidup Kristen. Ya, saya setuju seperti Pak Roni Odibala tadi di poin kelima adalah buah roh itu tadi Pak Samuel bilang bahwa karakter, dan saya pun ya sendiri pun sebagai generasi muda yang masih emosi harus diperbarui supaya lebih berkenan di mata Tuhan. Ya, kita tidak bisa menutupi karakter kita yang jelek-jelek harus dibuang, seperti kita harus seperti Yusuf tadi karakternya. Dia tidak tergoda dengan istri Potifar ketika ya hal-hal begitulah. Jadi karakter ya. Kalau ya hari ini saya percaya bahwa ada hal-hal yang luar biasa. Om, statement Om terakhir Om boleh karena waktu yang ada. Apa itu? Statement tadi apa Om yang diminta? Mengajak. Apa tadi? Ya. Tadi dia bilang masalah doktrin dan dia tadi terakhir adalah buah roh atau buah roh adalah karakter itu yang paling penting dalam hidup Kristen. Saya setuju Om. Tadi poin kelima Om bilang itu. Karena untuk apa kita berbahasa roh tapi karakter kita tidak diubah. Dan ya, saya percaya semua kita harus berubah. Ya, kita harus berubah. Soal prinsip itu kembali pada pribadi kita. Tadi Om Samuel berkata kalau beliau ada di dalam, ada banyak harus dirubah karena tidak bisa pola tahun 30, 40, 50 itu berbeda-beda. Tapi satu tujuan adalah Yesus. Tidak akan bisa merubah tujuan kita adalah Yesus yang terutama dalam hidup kita. Ya, Om boleh statement terakhir Om? Mengajak rekan-rekan teman-teman hamba Tuhan. Ya, saya hanya mau mengatakan begini kepada teman-teman hamba Tuhan atau juga ya jemaat lah ini ya, bahwa jangan selalu merasa aneh kalau ada hal-hal baru yang muncul dalam konsep-konsep teologi Pantekosta. Jangan selalu merasa aneh ya. Kemudian jangan juga langsung memasang kuda-kuda untuk menolak dan menjudge bahwa ini sesat, ini salah, ini benar. Kenapa? Harus pelajari dulu ya. Amin. Jadi amati dulu setiap fenomena, amati dulu setiap isu, amati dulu setiap sesuatu yang muncul, baru kita mengambil kesimpulan bahwa oh ini mungkin tidak sesat, tetapi kita belum bisa menerima, ya, karena itu butuh waktu untuk perbaikan. Jadi terakhir saya mau mengatakan begini bahwa
saya mau mengajak teman-teman hamba-hamba Tuhan untuk berusaha membuka mindset, ya, Amin. belajar mengubah mindset dengan cara bagaimana? Dengan cara isi pikiran kita dengan segala ilmu pengetahuan. Amin. Ilmu teologi. Semakin banyak ilmu yang masuk dalam pikiran kita, maka semakin baik pula mindset kita. Nah, terakhir saya mengatakan begini. Ada seorang ahli mengatakan begini. Anda hanya butuh satu hal untuk membuat dunia ini tampak lebih baik. Anda hanya butuh satu hal. Apa itu? Ubah persepsi Anda tentang alam ini. Amin. Maka alam akan menjadi kelihatan baik bagi kita. Oke, itu saya kira. Wow, luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Om Samuel Tandiasa ya. Dengan kesibukan beliau sebagai Ketua Majelis Daerah, dan saya katakan ada banyak hal yang saya belajar dari beliau ketika sempat saya ikut seminar, dan beliau adalah menerima dari bermacam gereja pun ya. Saya lihat belajar di situ, saya belajar sesuatu walaupun saya nak ngomong sama Om Samuel. Tapi di situ saya bilang, kita bukan hanya sekedar berdiam hanya di dalam saja, kita harus bergerak. Dan gereja seperti tadi, kita lihat gereja Katolik, saya katakan kita harus belajar dari hal-hal yang baik dari luar, karena kita semua belum sempurna. Karena ketika kita menerima hal yang baik, ya saya katakan dari gereja Protestan. Jadi sekali lagi tidak untuk melemahkan satu dengan yang lain acara ini, tapi kita saling belajar untuk maju ke depan sampai tujuan kita yang penting, Yesus yang jadi utama dalam hidup kita. Sekali lagi terima kasih Om, Tuhan berkati. Boleh enggak saya minta Om berdoa bagi para pemirsa yang ada, berdoa buat acara ini, biarlah terus semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih kami sudah bersama-sama sharing akan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Tuhan, tolonglah kami untuk bisa menghayati akan firman-Mu ini. Tolonglah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengar, supaya firman ini benar-benar kami hayati, membentuk mentalitas kami, membentuk pikiran kami, membentuk karakter kami, sehingga hidup kami yang penuh dengan Roh Kudus tidak hanya berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru, tapi juga kami menunjukkan bahasa hidup yang baru, perilaku yang baru, karakter yang baru, kebudayaan yang baru. Dan dengan demikian nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara Ardiles yang memandu dan mengatur acara ini. Tuhan kiranya memberi hikmat, memberi kekuatan, sehingga acara ini semakin hari semakin baik dan semakin hari menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, Engkau juga siapkan orang-orang yang dibutuhkan untuk membagi berkat, khususnya bagi gereja kami, gereja Pantekosta. Terpujilah nama-Mu Tuhan, untuk semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati mereka. Dan Roh Kudus, sentuhlah hati dan pikiran mereka juga, sehingga mereka juga dapat mengalami sebuah perubahan, baik dalam hati maupun dalam pikiran mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Om, Tuhan berkati. Sampai jumpa dalam berikutnya. Selamat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada di ujung acara Suka-Sukamu Tuhan pada malam hari ini. Saya sangat bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Om Samuel Tandiasa yang
menjadi narasumber kita pada malam hari ini dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Saya percaya bagaimana 5 poin yang disampaikan malam hari ini bukan hanya sekedar kita berbahasa roh, ya, tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan hari-hari ini. Sekali lagi saya menyapa semua yang selalu ada pada malam hari ini. Ada Bapak Ketua MD dari kasih buat dari Amerika, dari ada maupun teman-teman yang bukan seagama dengan saya, walaupun bukan golongan seagama dengan saya, tapi saya percaya malam hari ini saudara diberkati oleh Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat hambanya yang sudah memberikan persiapkan kami berkorban untuk alat-alat untuk acara Suka-Sukamu Tuhan hari ini. Dan saya percaya lewat tayangan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Sekali lagi Tuhan berkati. Besok malam kita akan jumpa dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan. Sebenarnya ada Bapak Pendeta Roni Luwuk, tapi karena beliau ada pelayanan yang sangat penting, beliau akan berjumpa di hari Sabtu minggu depan. Besok kita akan bahas tentang perpuluhan, ya. Bahas tentang perpuluhan besok. Saudara bisa tanya jawab besok hari dengan akan menjadi narasumber kita besok malam. Kita akan bahas tentang perpuluhan. Apakah perpuluhan itu sangat penting? Nanti besok jawabannya, ya. Bersama dengan Pastor John Lee Sepang yang akan menjadi narasumber kita besok malam. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman ada yang terus mendukung program Suka-Sukamu Tuhan. Sekali lagi kalau saudara ingin sekali lagi bisa share ke teman-teman lewat acara ini. Dan terima kasih juga para admin di grup-grup yang menerima untuk kami share acara ini. Sekali lagi terima kasih buat admin-admin yang ada. Tuhan berkati dan saya percaya program ini untuk semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan besok hari saya percaya kita akan beribadah. Saya percaya ada gereja yang sudah bisa beribadah maupun ada yang belum, tetapi saya percaya firman Allah terus disampaikan dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi terus kembali acara ini memang belum live streaming di YouTube masih karena ada alat yang harus kami siapkan supaya bisa langsung ke YouTube, tapi masih kami siaran ulangan tayangan ini. Saudara bisa nonton di Suka-Sukamu Tuhan Pastor Aldi masih di YouTube saya. Jangan lupa di subscribe, di like, di lonceng dan semua, dan di komen dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya akan pamit diri bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas dan masih ingin menjadi berkat dan semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus memberkati. Biarlah